Imam Maliki. Imam Maliki dan Imam Hanafi, beliau berdua belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang merupakan guru besar 4 mazhab. Imam Ja'far As-Shadiq kakeknya siapa? Kakeknya antum atau kakeknya ana? Para habaib. Antum. Azan. Azan aja. Stop. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, ya. Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Orang miskin tidak rendah diri, orang yang bukan anak bangsawan tidak merasa hina karena yang paling mulia bukan karena darahnya. Ada orang merasa saya lebih hebat, saya lebih mulia, saya lebih suci. Maka dengan datangnya Al-Quran, rontoklah keangkuhannya, lepaslah kesombongannya, habis semua keegoannya. Karena dalam prinsip Al-Quran, semua kita ini sama di hadapan Allah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Manusia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, di sore hari ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari UAS, Ustadz Abdul Somad. Dia ceramah satu hari ke belakang, berbicara tentang nasab, berbicara tentang darah, berbicara tentang pandangan Al-Quran kepada semua manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini mengingatkan saya kepada satu video yang viral, di mana Kang Bahar sedang marah-marah kepada orang yang menjadi saksi ahli atas pelaporan dirinya. Dia kemudian mengatakan, silakan adan aja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop, berhenti. Nabi Muhammad kakek anak atau kakek antum? Betapa angkuh beliau, luar biasa. Padahal kata UAS, tidak ada yang bisa kemudian dibanggakan karena nasabnya, karena darahnya. Gak bisa orang lalu sok suci karena darahnya. Semua kita adalah sama, berpotensi melakukan dosa. Maka ini wejangan dari UAS kepada salah satunya Kang Bahar. Mari kita simak sama-sama saudara. Ini ilmu harus disebarkan, biar semua orang-orang yang fanatik paham bahwa UAS pun, saya yakin idola mereka satu pemahaman dengan kita, bahwa semua manusia di pandangan Allah, di pandangan Al-Quran, di pandangan agama Islam itu adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Ya, jadi nggak ada yang bisa sok merasa paling mulia, paling suci, segala macam. Ya, lalu kemudian seolah-olah orang lain hina dina karena darahnya. Dan ternyata kayak Imad meneliti, terputus. Waduh, udah ngaku-ngaku terputus. Kayak kita dengarkan sama-sama nih, ya videonya. Bukan membenturkan NU dengan habaib, jangan. Sebab dari zaman dulu itu nggak bisa dipisahkan. NU mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Syafi'i belajar ke apa? Imam Maliki. Imam Maliki dan Imam Hanafi, beliau berdua belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang merupakan guru besar 4 mazhab. Imam Ja'far As-Shadiq kakeknya siapa? Kakeknya antum atau kakeknya ana? Para habaib. Hah? Antum. Azan. Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
أن محمدا رسول الله. Stop. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib ya. Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak au jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak au jaddi? Hah? Nah, iya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU, tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi ente? Ketemu dengan para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin, dengan Bapak Bupati dan forum komunikasi pimpinan kecamatan daerah, ada Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim, ada Bapak Kapolsek, Kapolres, semuanya ini bibarakatil Qur'an. Yang menyatukan kita adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan persamaan. Karena judul yang diberikan malam ini adalah peradaban dibangun atas dasar Al-Quran. Kenapa bisa bersama? Karena Al-Quran mengajarkan, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'ubau wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Orang miskin tidak rendah diri, orang yang bukan anak bangsawan tidak merasa hina, karena yang paling mulia bukan karena darahnya, mulia bukan karena hartanya, mulia karena takutnya kepada Allah. Maka belajar dari prinsip peradaban Al-Quran, walaupun berkulit hitam, walaupun bukan siapa-siapa, insya Allah kalau dia mulia karena Al-Quran, maka sampai hari kiamat bangsa ini akan tetap dimuliakan karena kemuliaan Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang merasa saya lebih hebat, saya lebih mulia, saya lebih suci, maka dengan datangnya Al-Quran, rontoklah keangkuhannya, lepaslah kesombongannya, habis semua keegoannya. Karena dalam prinsip Al-Quran, semua kita ini sama di hadapan Allah. Betul? Oke, jelas. Nampar banget nggak kira-kira ceramah UAS? Dan disondingkan dengan kemudian klaiman Kang Bahar. Itu ilmu satu kali lagi. Sebarkan. Harus disebarkan. Di pandangan Al-Quran, tidak ada manusia itu dibeda-bedakan. Dan tidak boleh ada orang yang merasa suci. Rontok semua kemerasaan suci seseorang di pandangan Al-Quran. Rontok semua kemerasa muliaan seseorang di hadapan Al-Quran. Dan segala macam. Ini luar biasa, saudara. Jadi saya kira semua ulama juga sepakat. Bahwa ulama Islam ya, di pandangan agama, di pandangan Allah, di pandangan Al-Quran, semua manusia adalah sama. Karena jelas referensinya ayat Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas. Teksnya sangat jelas sekali. Apalagi nasab yang kemudian diragukan sekarang. Mau bagaimana? Karena kelihatan banget. Coba melihat Kang Bahar sikapnya. Gini. Jadi
Allahu Akbar. Orang itu bisa menyimpulkan loh. Yakin akhlak Nabi Muhammad seperti itu. Dan ketika dia dilaporkan, ya, itu saya kira bukan karena nasabnya, bukan karena darahnya, tetapi karena kelakuannya. Kalau karena darahnya, maka semua habaib itu ya dilaporkan. Kalau karena darahnya kan enggak. Orang-orang tertentu kan yang dilaporkan, bukan karena darahnya. Wong darahnya tidak dipersoalkan kok. Tetapi karena sikapnya, karena sifatnya, karena kelakuannya. Kan itu. Berani-beraninya melaporkan cucu-cucu Nabi. Habaib. Kebencian, benci-benci habaib, benci-benci. Gitu ya. Cara ngelawannya kayak gitu ya. Padahal yang bermasalah itu dirinya, bukan darahnya. Yang bermasalah itu dirinya, bukan darahnya. Jadi mohonlah untuk kemudian ke depannya lebih dewasa. Mungkin dulu sebelum ada penelitian Kiai Imad, ketika dia bersikap seperti itu, ya kelihatannya gagah. Wah, benar nih. Ya, cucu Nabi seperti ini. Kalau marah luar biasa. Enggak, itu sifat-sifat yang saya kira kurang baik juga ditampilkan. Itu arogansi, mengatasnamakan nasab. Ya, arogansi, itu emosi Bahar. Kang Bahar itu emosi. Tetapi emosi dia kemudian dibungkus. Ini saya Habib. Ini saya cucu Nabi. Nggak boleh saya di penjara. Nggak boleh saya dilaporkan. Dan aneh, dia nggak malu. Nggak malu membawa kemana-mana atas nama cucu Nabi segala macam. Kenapa saya katakan nggak malu? Lihat sifat-sifat sikap-sikapnya di atas mimbar segala macam. Anjing, anjing, babi, babi. Corot-corot, corok-corok. Layak ditampilkan, diumumkan di depan publik, dipamerkan di depan publik. Yang kayak gitu layak. Ya, silakan berpikir. Mari berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.